Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah Ekonomi Mikro. Topik untuk hari ini yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elemen kompetensi yang harus mahasiswa dapatkan, yang pertama mengenai penjelasan elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjelaskan macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran, menghitung dan menginterpretasikan elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran, definisinya, elastisitas permintaan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas permintaan suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga atau perubahan hal-hal yang lain, misalkan harga barang lain atau pendapatan. Kemudian elastisitas penawaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas penawaran suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan ya. Kalau elastisitas permintaan yang mempengaruhi perubahan itu kuantitas permintaannya, sedangkan untuk penawaran yang mempengaruhi perubahan kuantitas adalah kita lihat penawaran, kuantitas penawarannya yang berubah. Nah, faktornya ada faktor harga, dan faktor-faktor yang lain. Kita lihat ilustrasi mengenai elastisitas di bawah ini. Kalau kita lihat di kurva ini ada dua jenis kurva ya, kurva permintaan, yaitu D ini di mana kurva elastisitasnya adalah lebih landai. Kemudian yang ini, yang kedua ini lebih datar, lebih curam ya. Kalau landai itu datar, kalau ini lebih vertikal atau lebih curam. Dari kasus kedua kurva ini akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kuantiti barang yang diminta. Kita lihat yang kasus yang pertama pada saat kurva D landai atau datar. Q2 Q1 di sini kita lihat perubahan harganya sedikit, tapi jumlah kuantiti Q1 dengan Q2-nya, kuantiti yang diminta itu besar. Lain halnya dengan yang kurva yang kedua ini, pada kurva yang lebih curam atau lebih vertikal ya. Pada saat perubahan P-nya itu besar, tetapi kuantiti yang diminta itu justru lebih kecil. Itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada kurva landai, kalau kuantitinya lebih besar berarti dia lebih elastik. Kalau perubahan kuantitinya kecil itu lebih tidak elastis. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pada kurva yang D yang lebih landai dia sifatnya elastik, sedangkan yang curam itu sifat kurvanya itu tidak elastis. Jadi perubahan kuantitanya sedikit yang diminta. Padahal perubahan harganya besar. Sebaliknya, pada kurva landai perubahan harganya sedikit, tetapi kuantiti yang diminta perubahannya besar. Itu. Jadi dari kurva ini paham ya teman-teman mahasiswa sekalian apa bedanya yang mana kurva elastis, mana yang tidak elastis. Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah yang diminta. Ini penjelasannya nanti bisa diulang. Kasus 1, jumlah yang diminta konsumen sangat peka terhadap perubahan harga, artinya ya, untuk mencapai suatu kenaikan penjualan yang besar diperlukan hanya sedikit saja penurunan harga. Untuk yang kasus 2, jumlah yang diminta konsumen sangat tidak peka terhadap perubahan harga. Penurunan harga hanya berpengaruh sedikit terhadap perubahan permintaan atau komoditi tersebut. ED sering dengan ED kurang dari 1 tidak elastik, ED lebih besar dari 1 itu lebih elastis. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Yang pertama itu elastisitas, kemampuan barang yang bersangkutan untuk bersubstitusi dengan barang lain. Semakin kemampuan barang yang bersangkutan untuk dapat dipakai dalam banyak kegunaan. Pendapatan atau income konsumen yang dipergunakan untuk membeli barang tersebut. Dan yang keempat, kebutuhan konsumen akan barang yang bersangkutan. Nah, nanti dipelajari di textbook ya penjelasannya ya. Kemudian elastisitas permintaan itu dikelompokkan menjadi 3, elastisitas harga terhadap barang yang diminta,
kemudian elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Kemudian yang terakhir itu ada elastisitas penawaran, nanti kita bahas tersendiri. Elastisitas harga yaitu suatu ukuran perubahan perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga, penyebabnya harga, sehingga disebut dengan elastisitas harga terhadap permintaan ya. Atau sering juga yang menyebutkan elastisitas permintaan terhadap harga. Gitu. Jadi yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah yang diminta adalah perubahan harga. Rumusnya, ED sama dengan presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Kalau di buku-buku atau di media informasi ya, elastisitas permintaan itu ada banyak rumusnya. Nanti bisa pada intinya adalah ini rumus dasarnya. Presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Ada yang menuliskan delta Q dibagi dengan delta P dikali dengan P rata-rata dibagi dengan Q rata-rata. Tuh. Jadi P-nya itu rata-rata, D-nya juga rata-rata. Nanti minggu selanjutnya akan saya bahas di dalam praktikum ya. Itu rumus dasarnya ini. Kemudian menaksir angka elastisitas permintaan, ini ada kurva permintaan menurun kiri dari kiri atas ke kanan. Dari kiri atas ke kanan, penurunan jumlah yang diminta disebabkan naiknya harga dan sebaliknya. Kemudian presentasi perubahan harga dan jumlah yang diminta mempunyai tanda yang berlainan, maka elastisitas permintaan merupakan angka negatif karena menunjukkan slope ya, hanya menunjukkan slope. Nah, ini jenis-jenis elastisitas permintaan. Ini ada elastis sempurna, dia datar, jadi dia datar sih kurvanya ya. Kemudian ini tidak elastis sempurna, ini tidak bentuknya vertikal, kebalikan dari sini ya. Ini biasanya nilainya tak hingga, ini nilainya 0. Jadi di sini ini kalau berapapun harganya, makanya nanti digunakan di teori pasar mengenai pasar persaingan sempurna ya, elastis sempurna ya, elastis sempurna kurvanya. Jadi dia sebagai penerima harga atau price taker. Jadi berapapun jumlah yang dijual atau yang diminta itu ya harganya segitu gitulah. Jadi kita tidak bisa menaikkan harga atau menurunkan harga. Kemudian ini elastisitas uniter. Jadi presentasi perubahan harga dengan kuantitinya sama. Kemudian tidak elastis. Ini yang kasus kurva yang yang curam ya. Kemudian ini tidak elastis, yang ini elastis. ED-nya lebih besar dari 1, ini ED-nya kurang dari 1, ini ED-nya sama dengan 1, ini ED-nya tak hingga, dan ini ED-nya sama dengan 0. Hubungan antara elastisitas dengan total penerimaan. Jadi konsep teori elastisitas itu salah satunya kita sebagai produsen atau sebagai perusahaan biasanya bagaimana kalau produk kita masuk dalam kategori tersebut, elastis mana gitu ya. Jadi nanti kita bisa menyusun sebuah strategi harga kita mau kita naikkan atau kita turunkan. Begitu pula misalkan barang-barang publik, pemerintah harus apakah menurunkan atau meningkatkan, itu dilihat dari sifat dari barang tersebut masuk elastis atau tidak elastis atau elastis uniter. Nah, ini secara garis besarnya, jika ED lebih besar dari 1, maka kalau kita turunkan harga dia akan meningkatkan total penerimaan. Kalau kita meningkatkan harga, maka akan terjadi penurunan total penerimaan. Penerimaan itu kan rumusnya price dikali quantity atau harga produk dikalikan dengan quantity yang kita jual. Tuh. Kemudian kalau ED-nya kurang dari 1, maka kalau kita turunkan harga, ini akan mempengaruhi penurunan total penerimaan. Kalau peningkatan harga, maka akan meningkatkan total penerimaan. Nah, kita lihat kasus di pertanian ya. Untuk barang-barang pertanian itu pemerintah selalu membuat kebijakan, salah satunya di gabah. Dia menggunakan harga dasar gabah ya. Karena kalau misalkan itu tidak dilindungi pemerintah, pada saat panen raya harganya turun. Kalau harganya turun bagaimana pengaruhnya? Maka penerimaan petani turun. Tuh, makanya dibuat harga dasar gabah gitu ya. Itu sebaliknya, untuk meningkatkan pendapatan petani salah satunya adalah
karena sifat barang pertanian kebanyakan adalah tidak elastik, maka peningkatan harga itu penting untuk meningkatkan pendapatan petani. Jadi kalau harganya meningkat, maka total penerimaan meningkat sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, masyarakat petani ya. Itu. Kalau ED sama dengan 1, nah ini proporsional ya, penurun harga atau peningkatan harga dia tidak ada pengaruh terhadap total penerimaan. Pengaruhnya sama, gitu ya. Tuh. Nah, ini nanti penjelasan rangkuman tadi bisa dilihat dari sini, hubungan elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Jadi TR itu harga dikalikan dengan kuantiti. ED lebih besar dari 1 ya. Itu tadi secara garis besar ya, kalau misalkan P-nya meningkat bagaimana, kalau P-nya turun bagaimana gitu ya. Ini nanti dibaca sendiri. Nah, ini dari tabel ini bisa kita lihat juga nih. Ini pada saat P meningkat, pada saat 1000, 800, 600, 400, 200 bagaimana pengaruhnya. Ini berarti kalau 0, kan 0, ini elastis, ini elastis. Ini yang tidak elastis nih. Tidak elastis. Tuh. Jadi kalau tidak elastis tadi meningkatkan harga 200 ke 400, justru dia akan meningkatkan pendapatan nih dari 2 juta menjadi 3 juta ya. Itu. Kemudian dia paling maksimum itu pada saat pada harga P 3.600.000. Makanya pada saat elastis kalau dia menurunkan harga, maka P-nya turun, maka ininya naik TR-nya. Kenapa? Teorinya dengan kalau harganya turun kan jumlah barang yang dibeli semakin banyak ya. Kalau jumlah yang beli semakin banyak, maka P kali Q-nya jadi besar TR-nya. Tuh, jadi kita lihat yang elastis nih. Kalau meningkatkan harga justru dia menurun dari 3.200.000 menurun jadi 2 juta. Itu kebijakan-kebijakan yang bisa diambil sebagai manajer ya. Kemudian elastisitas permintaan yang lain yaitu elastisitas pendapatan. Nah, ini adalah kepekaan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Jadi, faktor yang mempengaruhi jumlah yang diminta itu karena perubahan pendapatan. Rumusnya EI sama dengan presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Atau kalau di buku-buku mungkin ada yang menuliskan rumus delta Q dibagi dengan delta I dikalikan dengan I rata-rata dibagi dengan Q. Ini rumus elastisitas busur, elastisitas titik ya. Kalau EI-nya lebih besar dari 0, komoditas normal, kurang dari 0, komoditas nilai atau inferior, EI sama dengan itu komoditas netral. Kemudian elastisitas silang ini adalah kepekaan permintaan terhadap perubahan harga komoditi lain. Ini rumusnya EC sama dengan presentasi perubahan jumlah komoditi X yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga komoditi Y. Kalau dia X-nya positif, EC-nya lebih besar dari 0, maka masuk kategori barang substitusi. Kalau EC kurang dari 0, maka komplementer. EC sama dengan 0, maka komoditas itu netral. Elastisitas penawaran. Rumusnya presentasi perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Nah, faktor penentu elastisitas penawaran ini ada perilaku hubungan antara biaya dengan output. Jika biaya produksi meningkat secepat kenaikan output, maka rangsangan untuk meningkatkan produksi sebagai akibat kenaikan harga akan cepat diikuti kenaikan biaya produksi. Penawaran cenderung elastis. Tapi jika kenaikan biaya lebih lambat dari kenaikan produksi, kenaikan harga akan merangsang kenaikan produksi. Elastisitas supply-nya itu jadi tidak elastis ya, sebaliknya. Kemudian faktor penentu yang selanjutnya yaitu jangka waktu analisis penawaran. Analisis penawaran terhadap barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadi penawaran terhadap barang itu bersifat elastik karena perusahaan dapat melakukan perubahan baik harga, desain produk dan sebagainya. Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat tidak elastis karena perusahaan tidak mampu melakukan perubahan. Demikian saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.